Aduh, habis baterai lagi. Ini jalannya gimana ini ya? Baterai nggak ada. Eh, bu, mau nanya bu, jalan ke Pulau Bangka gimana ya bu? Oh, kira ke Pulau Bangka. Oh, jadi lagi belok kanan. Udah ya, si belok kiri. Jangan lupa puter lah. Aduh, apa yang dibilang ibu ini ya? Aku kan gak ngerti. Memang betul kata pepatah kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam konteks bahasa, itu artinya kita harus mempelajari bahasa daerah. Tapi, kita jangan juga melupakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Karena apa? Kalau kita melupakan bahasa Indonesia dan terus menggunakan bahasa daerah, bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia akan tertinggal. Nah, sebelum kita lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairan Rashid Arido dengan NIM 0403 12825 30051. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A dengan dosen pengampu Bapak Rido Andi Sucipto, Magister Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara. Nah, topik ini sangat penting karena bahasa bukan hanya sebagai alat pemersatu, tetapi juga sebagai jati diri, pemersatu bangsa, dan sebagai sarana resmi dalam kehidupan bernegara. Nah, pertama-tama, mari kita bahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan momen bersejarah yaitu Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman semuanya, dalam ikrar ketiga, para pemuda itu menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai lambang identitas nasional, pemersatu sebagai suku bangsa, serta alat komunikasi bagi kelompok etnis. Bayangkan, tanpa satu bahasa yang menyatu, pasti kita bakal sulit untuk berkomunikasi. Nah, fungsi lain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat penghubung antar budaya, sarana membangun solidaritas kebangsaan, serta lambang kebanggaan masyarakat Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita semua, baik orang Jawa, orang Sumatera, orang Nusa Tenggara, dan lain-lain, itu dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus meninggalkan bahasa daerah masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa yang digunakan dalam seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Adapun fungsi utamanya adalah sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai bahasa resmi komunikasi di tingkat nasional maupun internasional ketika mewakili Indonesia. Dengan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini dipakai dalam dokumen-dokumen hukum, perundang-undangan, surat resmi pemerintahan, hingga upacara kenegaraan. Selain itu, dalam dunia pendidikan, seluruh jenjang sekolah maupun perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pembelajaran. Meskipun
tetap menghargai bahasa daerah maupun bahasa asing sebagai pendukung. Nah, kewajiban kita sebagai generasi muda adalah menjaga, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai kita meremehkan bahasa sendiri, apalagi lebih menggaungkan bahasa asing hingga merupakan bahasa nasional kita. Demikian penjelasan saya mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Semoga kita semua bisa semakin mencintai dan membanggakan bahasa kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.